Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan selalu kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala akibat buruk amal perbuatan yang kita kerjakan. May yahdihillahu fala mudhillalah, karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Terkhusus adalah nikmat keimanan dan nikmat taufik kepada amalan-amalan soleh, sehingga hingga detik ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya dengan menjalankan peribadatan kepadanya yang diwajibkan kepada kita, dan kita mengamalkan sunnah-sunnahnya juga. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat berada di bulan Ramadan dan masih dalam kondisi yang antusias untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal serta istiqomah di atas jalan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Baik hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul di majelis ilmu kita di momen-momen akhir daripada bulan Ramadan. Ya hadirin sekalian, tanpa terasa 2/3 dari Ramadan sudah kita lalui. 2/3 bulan Ramadan, 20 hari Pak. Perasaan baru kemarin kita ngapain nih? Nunggu sidang. Ya, perasaan belum lama kita lagi sama istri-istri kita di mana? Di tempat-tempat belanja, mempersiapkan sirup, mempersiapkan tepung segala macamnya. Sudah 20 hari Pak. Sudah 20 hari. Maka saya ajak diri saya pribadi dan jamaah yang hadir dan hadirat yang hadir juga untuk mengintrospeksi, bermuhasabah. Ya, 20 hari itu kemana mayoritasnya? Ya, 20 hari itu apakah benar-benar dominannya adalah untuk beribadah, atau dominannya itu berburu takjil aja? Ya.
Yang kita lihat sering-sering listnya itu apakah jadwal-jadwal taraweh atau jadwal takjil. Hari ini cendol plus bakwan, besok es buah plus risol dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang kita lihat apakah jus di dalam Al-Qur'an atau jus mangga, jus jeruk. Ya, ini penting, introspeksi itu penting hadirin sekalian. Ya, di antara ketika kita mau mengusahakan idealnya sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah adalah kita tidak bisa lepas daripada muhasabah atau introspeksi ini. Kita belajar dari hari kita yang lalu, ibadah-ibadah kita yang sudah lalu, dan kemudian apa? Kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah untuk menyempurnakan atau memperbaiki kualitas ibadah-ibadah kita di kemudian hari. Dan ini sangat penting sekali. Maka hadirin sekalian, kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Ya, semoga kita adalah orang-orang yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan sampai akhir. Ya, sampai akhir. Dan untuk mungkin yang belum mengetahui hadirin sekalian, ya, yang belum mengetahui hakikat sebenarnya daripada waktu-waktu berharga daripada bulan Ramadan itu sendiri. Karena banyak di antara saudara-saudari kita umat Islam, terutama di negeri kita, yang semangat beribadahnya itu di awal-awal saja. Benar tidak? Semangat ibadahnya itu di awal-awal saja. Kemarin malam ya Pak, saya mengisi di sholat taraweh dan kemudian berbincang-bincang dengan pengurus masjid. Ini masjid lumayan besar. Hari pertama, ya, itu sholat taraweh sampai jalan komplek ditutup karena saking ruannya hari pertama Pak, ya, sampai ditutup gerbang komplek itu saat itu di masjid tersebut, ya, ditutup. Hari kedua, hari ketiga, pas hari keempat itu sudah sudah nggak ada yang di jalan. Hari keempat, ya, sudah nggak ada lagi yang di jalan. Ya, terakhir kemarin tadi malam kita sholat taraweh. Ya, masjidnya lantai 2, yang keisi lantai pertama doang. Lantai kedua sudah nggak ada orangnya. Ya, ini sedikit komparasi atau perbandingan Pak. Saya 5 tahun di Madinah dan 5 tahun itu alhamdulillah juga saya Ramadan di sana. Jadi pulangnya setelah Idul Fitri baru saya pulang. Itu kalau hari pertama Ramadan itu masih ya normal, tapi ya mungkin orangnya beberapa kali lipat saja lah, 3 kali lipatnya, atau rame. Bulan Ramadan rame. Ya, ketika kita masuk Masjid Nabawi kelihatan, ketika satu Ramadan tuh kelihatan kreditnya udah terasa. Ya, tetapi kalau yang saya alami, ya, dari kampus kan biasanya naik bis tuh. Naik bis dari kampus ke Masjid Nabawi, ada angkutan khusus bis-bis kampus saat itu. Itu biasanya bada asar, ya, bada asar sampai kurang lebih jam 5 sore lah, itu terakhir, bis terakhir. Ya, kalau kita ambil bis terakhir di awal-awal Ramadan, kemudian sampai di Masjid Nabawi kurang lebih sekitar setengah jam atau 45 menit sebelum maghrib, ya, di awal Ramadan itu masih bisa kita mungkin ke dalam. Ya, artinya kita mau sholat maghrib berjamaah di dalam Masjid Nabawi masih memungkinkan, ya, setengah jam sebelum maghrib. Ya. Tapi itu nggak akan terjadi ketika kita setengah jam sebelum maghrib baru sampai Masjid Nabawi, mau masuk ke dalam Masjid Nabawi itu nggak mungkin. Kalau udah 21 Ramadan ke atas itu udah nggak mungkin. Setengah jam itu udah sangat-sangat terlambat. Mau masuk itu, jangankan masuk Pak, dapat di pelatarannya aja sulit. Ya, di pelatarannya aja sulit. Antara tuh bisa, kalau nanti ada rezeki umroh di akhir Ramadan, lihat kayak gimana keadaannya di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram. Ya, maka ini sebenarnya hadirin sekalian, ini karena keilmuan. Ya, yang membedakannya keilmuan. Orang-orang kita banyak yang belum tahu tentang bahwa yang namanya puncak Ramadan itu bukan di awal. Ya. Puncaknya bulan Ramadan itu bukan di tanggal 1. Tanggal berapa? 21 ke atas tuh. Akhir-akhir Ramadan itu. Apalagi belum ketika kita berbicara masalah budaya di negeri kita. Ya, budaya apa? Mudik.
cari baju, ya kan? Malam 21 sampai seterusnya malam-malam ganjil pun yang penuh bukan masjid apa? Mall. Ya, kemudian tempat jualan tiket bis, kereta segala macamnya. Dan ini perlu kita kita perhatikan baik-baik ya, dan kemudian kita perbaiki ini hadirin sekalian. Ya. Kenapa? Ini malam 21 ke atas ini malam yang luar biasa yang tidak boleh seorang muslim yang baik itu menyia-nyiakan, ya enggak boleh. Ya, ini luar biasa fadilahnya. Ya, malam-malam bulan Ramadan itu hadirin 21 atau 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ulama bersepakat malam-malam itu paling paling berfadilah. Ya. Yang paling istimewa, yang paling mulia 10 hari ya, 10 malam di bulan Ramadan, malam-malamnya. Adapun siangnya ada ikhtilaf nanti. Ya. Malamnya itu sepakat para ulama, ini malam-malam paling mulia hadirin sekalian. Ya, maka dari itu buat kita yang hadir di sini, apalagi antum orang-orang yang sudah concern dengan keislaman, ya, orang-orang yang sudah ngaji, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Pada hari ini, ya terakhir kita pertemuan terakhir kita bahas tentang skala prioritas dalam ibadah. Ya, kita bahas bahwa yang paling utama di bulan Ramadan itu adalah kita menentukan idealnya puasa kita, siam kita di siang hari. Ya, yang paling harus kita pastikan ibadah di bulan Ramadan itu baik adalah siam kita. Baru setelahnya kita tambal dengan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di mana? Di bulan Ramadan. Tetapi yang paling penting adalah siam kita. Ya. Dan sebagaimana tertera dalam kitab halaman 59, ya, yang poin keduanya disebutkan berusaha untuk menghiasi bangunan Islam dengan amalan-amalan sunnah. Ya, dengan amalan-amalan sunnah. Para ulama mengatakan bahwa amalan-amalan saleh selain rukun Islam adalah penghias dan pelengkap bangunan Islam tersebut. Karena ini kita masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita masih ada di bulan Ramadan. Bahkan kita nih sedang ada di depan pintu, ya, depan pintu momen-momen paling istimewa di bulan Ramadan. Ini sebentar lagi nih. Ya, maghrib menjelang tuh sudah malam 21. Ya. Maka dari kita seharusnya dan sepatutnya kita mengoreksi diri kita, ya, kita menambal apa yang kurang daripada 20 hari Ramadan yang sudah kita jalani untuk benar-benar memaksimalkan sisa Ramadan yang akan kita jalani. Namun sebelumnya hadirin sekalian, ada sebuah konsep di dalam agama kita yang antum harus pahami, karena kita sedang akan menjalani hari-hari akhir kita di bulan Ramadan. Ada prolog yang ingin saya sampaikan. Di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan ada seseorang yang mati di tahun 278 Hijriah. Namanya adalah Abdah bin Abdirrahim. Abdah bin Abdirrahim. Siapa yang tahu? Abdah bin Abdirrahim. Ada yang pernah dengar gak nama ini? Abdah bin Abdirrahim. Siapa ini? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, Ibnul Jauzi, ya, mengatakan bahwa hadza syaqiqana minal mujahidin katsiran fi biladir Rum. Abdah bin Abdirrahim ini, kata Ibnul Jauzi, adalah tadinya adalah seorang mujahid yang sering atau kerap kali mengisi barisan kaum muslimin di kancah peperangan, terutama ketika berperang dengan orang-orang Romawi. Tadinya, ya. Dan kemudian dalam riwayat lain, ini Abdah bin Abdirrahim adalah salah seorang yang sibuk dengan Al-Quran. Artinya dia penghafal Quran, sering baca Quran segala macamnya. Dan kemudian kata Ibnul Jauzi, ini seorang mujahid, ya, seorang mujahid. Falamma kana fi ba'dil ghazawat wal muslimuna muhasiru, ya, baldah min biladir Rum idh nadhara ila imra'ah min nisa'ir Rum fi dzalikal hisn. Ya, maka sampailah pada satu momen di mana kaum muslimin sedang mengepung sebuah benteng punya orang-orang Romawi. Ya, sebuah benteng punya orang-orang Romawi. Nah, saat itu Abdah bin Abdirrahim lagi mengepung, ngelihat di salah satu sisi benteng ada
wanita Romawi yang menarik hatinya. Ya, dia lihat jatuh cinta ternyata pada pandangan pertama. Dan masuknya dahsyat sekali ke dalam hatinya itu. Dia ngelihat ada wanita Romawi. Maka apa yang dilakukan? Dia nulis surat. Dia nulis surat ke wanita tersebut yang dia dia jatuh cinta kepadanya. Dia tulis surat. Ya. Apa isi suratnya? Ya, yang pada intinya bagaimana saya bisa mendapati atau mendapatkan kamu. Ya, bagaimana saya bersama dengan kamu? Bagaimana cara? Apa yang harus saya lakukan? Ya, dia minta syarat tuh. Dia minta syarat. Mujahid, Pak. Ya, Ibnu Jauzi bilang nih orang kerjanya jihad. Itu bisa tahu tingginya orang-orang yang yang mempertaruhkan nyawanya untuk dinullah. Itu jangan ditanyakan lagi. Ya enggak? Kita sholat 5 waktu aja kadang males-males. Ini orang mempertaruhkan nyawa nih. Ya, bolak-balik dia pergi jihad. Kepincut sama wanita Romawi. Maka kemudian dibalas suratnya sama wanita Romawi tersebut. Apa syaratnya yang dikemukakan oleh wanita tersebut? Ya, fa ajaba hadzalika ya, kemudian wanita tersebut bilang apa? Anda masuk kepada agama Nasrani. Artinya apa? Anda murtad dari Islam. Anda masuk ke dalam agama Nasrani dan kemudian temui saya, naik ke dalam benteng ini, kemudian temui saya di benteng ini. Ya. Dipenuhi enggak sama abdah ini? Dipenuhi enggak? Dipenuhi, Pak. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan qabbahahullah, semoga Allah menjelekannya. Ya. Masuk agama Nasrani dan kemudian ya sudah menanggalkan Islamnya. Mujahid ini. Ya, mujahid. Maka dikatakan di Ibnu Jauzi mengatakan karena ini orang-orang yang ini abda ini orang yang sibuk dengan Al-Qur'an. Maka teman-temannya bilang ketika sudah surut perang tersebut, maka ketika bertemu dengan abdah, teman-temannya bilang, "Ya fulan, ma fa'ala Qur'anak?" Ya, wahai fulan, gimana Quran kamu? Ya, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Di mana Quran kamu? Quran kamu. Ma fa'alat salatuk? Mana asar salatmu? Mana asar Quranmu? Ditanya sama temannya. Maka kemudian abdah bilang apa? I'lamu anni nasitul Quran kullaha illa qauluhu rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka abdah bilang apa? Ketahuilah bahwa saya sudah lupa semua isi Quran kecuali beberapa ayat. Apa isi ayatnya? Yaitu surat Al-Hijr ayat 3. I'lamu anni nasi rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yang dia masih ingat apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 3. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Nanti orang-orang kafir itu di akhirat akan berandai-andai, ya, seandainya dulu dia di dunia adalah seorang muslim. Ya, seandainya dulu di dunia dia adalah seorang muslim. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Maka kata Allah Subhanahu yang masih diingat sama abda adalah ayat ini. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan-makan, menikmati makanan-makanan mereka, menikmati segala kenikmatan dunia, wa yulhihimul amalu, dan kemudian mereka menikmati angan-angan kosong mereka, fasaufa ya'lamun. Dan sungguh mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapat di akhirat kelak. Itu yang dihafal sama abda. Ya. Dan itu sama sekali tidak berasal kepada diri. Ngeri enggak, Pak? Dan ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kata sahabat Sahal, saat itu Rasulullah dan para sahabat sedang ada di dalam kancah peperangan. Lagi berperang. Ya, lagi berperang. Nah, ketika itu kata sahabat Sahal, Rasulullah SAW menatap kepada seseorang yang sedang berperang, ya. Dan kemudian Rasulullah SAW melihat, ya, kepada salah seorang ini yang gagah berani. Kata sahabat Sahal apa? Ini orang di antara orang yang paling berani,
artinya paling cekatan, kemudian paling banyak memakan korban di barisan kaum musyrikin, orang yang paling berani lah. Ya, orang yang paling berani di antara kita. Dan Rasulullah saat itu melihat kepada orang ini. Ya, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Rasulullah saat itu melihat kepada satu sosok yang sedang membunuhi kaum musyrikin. Ya. Kemudian apa hadirin sekalian? Ada yang membuat kaget para sahabat saat itu. Kenapa? Karena para sahabat tahunya nih orang adalah salah seorang yang paling berani, ya, orang yang sudah siap mengorbankan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membuat kaget para sahabat saat itu apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang ini. Apa sabda Rasulullah? Man ahabba an yanzura ila ila rajuli min ashabin nari falyanzur ilaihi. Ya. Ketika itu Rasulullah bilang, barang siapa di antara kalian yang pengen ngelihat sosok penghuni neraka, ya, sosok penghuni neraka, kalian lihat kepada orang ini. Ini orang lagi berperang, Pak. Ya, ini orang lagi berjihad nih. Lagi membunuh kaum musyrikin nih. Yang bikin orang-orang kaget, kok bisa orang yang paling berani di antara kita yang sedang berperang, berjihad di jalan Allah, kemudian kata Rasulullah bagian daripada penghuni neraka. Akhirnya salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW mengikuti orang ini karena penasaran dia, kenapa Rasulullah bilang seperti itu. Diikutin sama orang ini, ya, sama seorang sahabat ini. Diikutin. Hingga ya sampailah kepada sebuah pemandangan, ya, sebuah momen di mana orang tersebut, hadirin sekalian, ya, orang yang berani tersebut terluka parah. Ya, luka-lukanya banyak dan kemudian dia terluka parah. Diperhatikan sama sahabat ini. Ya, di detik-detik terakhir dia, karena dia tidak kuat dengan rasa sakit yang dihadapinya, ya, di dalam tubuhnya, akhirnya apa? Kata sahabat tersebut, orang itu mengambil sebilah pedang di sampingnya, ya, mengambil sebilah pedang di sampingnya dan kemudian apa? Menusukkan pedang tersebut ke dadanya. Supaya apa? Supaya dia cepat mati. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Boleh nggak berbuat seperti ini? Ini jatuhnya matinya apa nih? Bunuh diri. Ini luar biasanya. Ini makanya Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berkata-kata bersumber dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Yang dikatakan sama Rasulullah adalah wahyu yang diberikan kepada dia. Ya, diberikan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertemuan sebelumnya kan kita juga pernah sampaikan, ada Rasulullah lagi bermajelis, kemudian Rasul bilang nanti akan ada penghuni surga datang. Ya, penghuni surga datang. Nanti ada penghuni surga. Ada beberapa riwayat seperti itu. Ternyata yang datang yang sama sekali tidak dibayangkan. Sahabat-sahabat mikirnya mungkin siapa? Sahabat yang udah terkenal kesolehan segala macam. Wanita berkulit hitam. Ya, wanita berkulit hitam yang mungkin sama sekali tidak terbesit dalam benak mereka bahwa dia adalah penghuni surga. Tetapi Rasulullah sudah bilang ini penghuni surga. Ya. Dan kemudian sampailah berita tadi, ya hadirin sekalian, bahwa benar yang dikatakan Rasulullah, bahwa orang tersebut diantara penghuni neraka. Karena meskipun dia berjihad dengan gigihnya, dengan beraninya, tetapi dia menghabisi nyawanya sendiri. Maka kemudian ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah bilang, ya, dan ini salah satu konsep besar di dalam agama kita yang harus kita pahami, ya, sebelum nanti kita bahas tentang hari-hari akhir kita di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, innal abda la ya'malu bi'amalin fima yaran nas annahu, ya, min amali ahlil jannah wa huwa min ahlin nar. Fima yaran nas amala ahlil jannah wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seorang hamba, ya, sesungguhnya seorang hamba, dia beramal dengan amalan-amalan yang dilihat manusia itu amalan-amalan penghuni surga, tetapi pada hakikatnya dia adalah penghuni neraka. Ya.
Sesungguhnya di antara hamba ada yang beramal dengan amalan-amalan yang dilihat sama manusia itu amalan ahli surga, tetapi pada hakikatnya dia adalah penghuni neraka. Wa innal abda la ya'mal ya bi amalin fima yaran nas amala ahli nar wa huwa min ahlil jannah. Ya, dan ada sebagian hamba yang mengerjakan amalan-amalan yang di mata manusia itu adalah amalan-amalan penghuni neraka, padahal pada hakikatnya dia adalah penghuni surga. Dan kemudian yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, konsep di dalam agama kita, konsep besar di dalam agama kita. Apa kata Rasulullah? Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, ini yang saya mau sampaikan prolognya ini. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Apa artinya? Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Bergantung pada akhirnya. Ya, ini hal yang harus kita sadari benar-benar baik-baik, Pak. Makanya di dalam agama kita ada konsep istiqomah. Ya, apa? Untuk mewujudkan akhir hidup kita itu baik. Ya, bukan masalah kuantitas. Ya, tetapi kita memastikan akhir kita tuh seperti apa? Akhir kita tuh akhir yang baik. Ya. Dan salah satu usaha kita istiqomah di dalam ibadah kita. Ketika kita mengerjakan satu amalan, kita kemudian mengerjakan amalan itu dengan baik, dengan istiqomah, dengan kesinambungan, continue. Itu semata-mata untuk memastikan keadaan hidup kita nanti adalah baik ketika kita wafat. Ya, makanya salah satu pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis riwayat Ahmad dan kemudian disahihkan oleh ala syartil Bukhari wa Muslim. Hadis sahih, ya, ala syartil Bukhari dan Muslim, sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? La alaikum alla tu'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Ya. Kalian itu jangan, kata Rasulullah apa? Kalian itu jangan takjub, kalian itu jangan silau dengan amalan seseorang sampai kalian benar-benar tahu bagaimana amalan-amalan dia ketika dia menjelang ajalnya. Ya, akhir hidupnya bagaimana? Seperti apa? Ya, akhir hidupnya itu seperti apa? Jangan takjub dengan amalan-amalan. Itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amil ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi bi amalin salihin law mata alaihi dakhalal jannah thumma yatahawwalu fa ya'malu amalan sayyi'an. Ya. Karena apa kata Rasul? Mungkin saja terjadi seorang itu beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, amalan-amalan soleh yang luar biasa, ya. Tetapi menjelang kematiannya yatahawwal, ya. Belum dia sampai akhir, ya, belum dia sampai akhir mempertahankan amalan-amalan tersebut, kemudian dia berubah, ya. Kemudian apa? Mengerjakan amalan-amalan yang sayyi, amalan-amalan yang buruk. Amalan-amalan yang buruk. Dan kemudian laumata alaihi dakhalan nar. Amalan-amalan buruk yang seandainya dia mati dengan mengerjakan amalan tersebut, dia akan masuk neraka. Summa yatahawwalu fayamalu amalan salihan wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malhu qabla mautih. Dan bisa jadi apa? Ada orang-orang yang kemudian mengerjain amalan-amalan buruk. Ya, kemudian sebelum ajal menjelang dia berubah. Ya, amalannya berubah, dia mengerjakan amalan baik sehingga dia menutup usia dengan hal tersebut. Dan sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak baik terhadap seorang hamba, dia akan menunjukinya sebelum dia mati. Maka kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'milu? Wahai Rasulullah, bagaimana maksudnya menunjuki? Allah menunjukinya.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li amalin salihin tsumma yaqbiduhu alaihi. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menunjukinya, memberikan taufik kepada dia untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, kemudian Allah wafatkan dia di dalam keadaan tersebut. Keadaan dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Maka hadirin sekalian, ini yang mau saya sampaikan, mentargib kita bersama ya, di momen-momen terbaik daripada bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki. Antum harus pikirkan ini, kita harus pikirkan ini bersama, bahwa yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menutup Ramadan ini. Ya. Kalau yang merasa belum maksimal nih Pak, yang tadi saya bilang pikirannya kebanyakan masih takjil di 20 hari pertama. Ya. Target-target bacaan Qur'annya enggak maksimal, ya. Target-target tarawihnya belum maksimal. Maka saya katakan antum belum terlambat. Kita belum terlambat. Ya. Kita belum terlambat. Puncak-puncak Ramadan, waktu-waktu berharga, momen-momen paling berharga di bulan Ramadan, baru nanti kita akan masuk insyaallah maghrib ini, malam ke-21 ini. Ya, maka tetap harus perhatikan ya kesadaran kita, dan kemudian ijtihad kita, semangat kita di dalam menempuh malam-malam mulia ini, hadirin sekalian. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini, atau yang tersisa dari kita ini, hadirin sekalian, yang tersisa dari hari-hari kita di bulan Ramadan ini? Maka yang pertama adalah tentunya kathratul ijtihad. Apa itu kathratul ijtihad atau al-iktsar minal ijtihad? Kita mempertajam atau mempertinggi semangat kita. Ya, semangat kita di malam 21 dan seterusnya, di sisa 10 malam terakhir kita. Yang pertama adalah kita naikkan semangat kita. Yang paling penting, ya, hati kita benahi itu Pak. Semangat kita, hirs kita terhadap amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah kita pertinggi. Ya, kita perdalam motivasi kita untuk benar-benar memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan baik. Ya. Antum sekarang mudah sekali, antum bisa klik di Google fadilah daripada 10 malam terakhir. Antum baca baik-baik tuh. Fadilahnya banyak sekali, luar biasa. Ya. Karena manusia kan sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya, kullu harakatil insan mabniyatun 'alal mahabbah. Semua gerak-gerik manusia itu bersumber kepada cinta kemaslahatan kepada dirinya. Semua yang kita lakukan itu sebagai manusia adalah mewujudkan apa? Kemaslahatan buat diri kita. Ya, kita selalunya ngejar satu perbuatan-perbuatan, amal-amal, aktivitas-aktivitas yang membawa keuntungan, ya, baik materi maupun non materi pada diri kita. Untung. Ya kan? Makanya bapak-bapak di sini yang capek-capekan di bulan Ramadan keluar kerja, itu kan untuk apa? Untuk cinta, gitu kan, kepada keluarga kita, istri kita, anak kita yang kita cintai, dengan target-target segala macamnya. Cinta, semuanya itu pasti akan mewujudkan kepada kemaslahatan. Selama orang itu masih sehat. Ya. Begitu juga dengan akhirat itu seperti itu. Makanya di dalam syariat kita, di dalam Quran kita ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surganya Allah, ya kan? Menyebutkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ganjaran buat orang yang bertakwa seperti ini, buat ganjaran orang yang sholat seperti ini, orang yang taat kepada kedua orang tuanya seperti ini. Dikasih tahu, ditargib. Ya, ditargib itu semata-mata untuk apa? Untuk memadatkan motivasi kita agar kita benar-benar menelusuri hidup kita, menghabiskan hidup kita sesuai dengan visinya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabiat kita memang seperti itu. Ya, maka banyak orang-orang yang kemudian tadi, ya, yang fenomena antara di Indonesia dan di Madinah sana, Madinah Al-Munawwarah, karena apa? Karena mereka tidak terkumpul, tidak mengerti motif mereka untuk bersusah-susah di 10 malam terakhir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak paham. Ya, saudara-saudara kita ini belum tahu. Ya. Seberharga apa 10 malam terakhir itu.
ya kan? Seandainya mereka tahu, oh, itikaf segala macamnya, gitu ya. Maka yang pertama apa? Ijtihad, segar, refresh tuh. Ya, refresh rasa semangat kita, rasa tamak kita terhadap ridhonya dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir. Kenapa? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW itu kana yajtahidu fil ashril awakhir, ya, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu semangatnya dalam ibadah itu, ya, tinggi di mana di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Dan semangat tersebut melebihi daripada malam-malam selainnya. Jadi di 10 malam terakhir benar-benar intensitas dan frekuensi ibadah Rasulullah SAW itu terlihat, sampai-sampai Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu lebih semangat lagi di 10 malam terakhir. Ya, maka yang pertama kali kita harus pastikan adalah niat kita benar-benar hadir. Ya, semangat kita, niat kita yang ikhlas, niat kita yang baik, dan kemudian supply niat yang baik tersebut dengan ilmu tentang 10 malam terakhir, tentang fadilah 10 malam terakhir, sehingga kita bisa, ya, meninggikan kualitas semangat kita di 10 malam terakhir ini. Semangat hadir. Ya. Ini bagaimana kalau kita kita bedah, Rasulullah itu orang yang sudah pasti tempatnya Jannah Al-Firdaus Al-A'la. Tingkatan surga yang paling tinggi itu tempatnya Rasulullah. Ya. Dengan status demikian, Rasulullah masih semangat ibadahnya. Bahkan di 10 malam terakhir kelihatan semangat Rasulullah itu semakin tinggi. Lah kita ini siapa? Apa sudah tahu kita tempatnya bersama Rasulullah? Hah? Ya kan? Pun kalau kita misalnya andai, ya, kita sudah tahu tempat kita bersama Rasulullah, tidak pantas kita kemudian tidak bersemangat di 10 malam terakhir. Orang Rasulullah SAW saja sudah tahu tempatnya aja masih mengejar kemuliaan daripada 10 malam terakhir tersebut. Ya, siapa kita hadirin sekalian yang kemudian kalau naik motor istilahnya ngelepas gas di 10 malam terakhir, malah berleha-leha. Sementara Rasulullah SAW itu, Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah ketika sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Kakinya bengkak-bengkak itu Rasulullah. Ya. Maka dari itu hadirin sekalian, ijtihad. Yang pertama yang harus kita pupuk adalah semangat kita benar-benar. Ya, bahwa 10 malam terakhir ini adalah 10 malam yang paling mulia di bulan Ramadan, yang sepatutnya kita kejar, ya, kemuliaannya. Ya, dan ini waktu yang paling tepat buat kita untuk memulai lagi, restart. Ya, restart. Dan kemudian hadirin sekalian, yang kedua, di antara yang bisa kita lakukan untuk menambal, ya, atau memulai dengan semangat yang baru di malam 21 kita nanti dan seterusnya sampai Idul Fitri. Yang kedua adalah amalan al-i'tikaf. Ya, yang kedua amalan i'tikaf. Apa itu i'tikaf, Pak? Ya. Al-i'tikaf itu, ya, kita berdiam di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti ada tafsilnya, berapa masa waktunya berbeda-beda para ulama, tetapi definisi utamanya adalah kita masuk ke masjid kemudian meniatkan di dalam diri kita berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan di dalam masjid tersebut. Ya, dan ini adalah salah satu sunnahnya Rasulullah SAW di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kata Ibunda Aisyah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu beriktikaf
Ya, di mana di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fil ashril awakhir, atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itikafnya Rasulullah itu full. Ya, artinya malam 21 ya sampai kemudian malam Idul Fitri ya beliau nggak keluar masjid. Ya, ini yang paling idealnya seperti itu, Pak. Idealnya itikaf itu masuk malam 21 sampai akhir bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW kerjakan. Ya, dan kata Ibunda Aisyah, setiap tahunnya Rasulullah beriktikaf. Sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Sampai Allah mewafatkan beliau, ya. Nah, bisa nggak? Ada di sini yang sudah siap 10 hari full. Udah ada ya yang datang ya dengan koper. Udah ada, masya Allah. Ya, ini yang paling ideal seperti itu. Terus gimana nih? Apalagi yang karyawan-karyawan yang nggak bisa ninggalin apa? Ninggalin pekerjaannya di siang hari. Bagaimana solusinya? Maka ada sebuah kaidah, ma la yudraku julluhu la yutraku kulluh. Ya. Ada perkara-perkara yang kalau tidak bisa dikerjakan, ada perkara-perkara yang tidak bisa dikerjakan sepenuhnya atau seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya sekalian. Ini ada penyakit mental kita sebagian itu, kalau nggak bisa maksimal udah nggak usah dikerjain. Nggak seperti itu, ya. Kalau nggak bisa dikerjain secara maksimal, secara ideal, maka kita berusaha semampunya, kan seperti itu. Ya, kalau nggak bisa 10 hari full di masjid, ya kita cari solusinya seperti apa. Ya, maka diantara solusinya, kalau diantara antum yang nggak bisa memanfaatkan itikaf, artinya beritikaf secara ideal 10 hari benar-benar ya sampai akhir, maka kita bisa ya mempraktekkan, kita pergunakan benar-benar malam hari kita. Antum misalnya kerja sampai jam berapa? Karyawan di sini ada sampai jam berapa kerja? Sampai jam 5. Wah, jam 4. Ya kan? Jam 4. Ini enggak apa-apa. Berlelah-lelah sedikit enggak masalah. Apalagi kalau di As-Sunnah nih, masjidnya enak, nyaman gitu ya. Jam 4 pulang ke rumah, mandi ya, mempersiapkan diri, bawa bekal iftarnya atau iftar di rumah. Disiapkan tuh. Disiapkan. Antum sahur juga disiapkan. Antum pulang jam 4 ya, kemudian siap-siap langsung ke Masjid As-Sunnah. Ya, iftar di situ antum sudah siap tuh. Masuk masjid sudah niat itikaf. Sepanjang malam tuh dari maghrib sampai subuh. Antum gunain tuh waktu itikaf tuh di masjid tuh. Kalau bahasa sininya apa? Ngalong. Ya, ngalong. Boleh. Maka tadi mala yudraku julluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa semuanya dilakukan, ya sebagiannya kita lakukan. Ya, itikaf. Bawa Qur'annya, ya. Maka jangan sampai ada penyakit tadi sekalian aja nggak usah. Ya, gimana nih Ustaz? Nih saya 20 hari baru sampai surat Al-Baqarah ayat 7 misalnya. Ada nggak? Ada. Alhamdulillah Pak, masih sampai ayat 7. Ada orang yang sama sekali nggak nyentuh Al-Quran di selama bulan Ramadan. Maka saya katakan tadi, ya jangan sampai kemudian udah terlanjur nggak baca Quran di bulan Ramadan. Ya 20 hari saya cuma sampai 7, ya udah nggak usah baca Quran. Jangan seperti itu. Ya. Dibaca tuh. Bulan Ramadan masuk 21 dibaca sudah. Bismillah. Ya, kalau misalnya benar-benar serius, ya, kalau anggaplah 40 menit itu 1 juz, ya, 40 menit satu juz misalnya. Kalau bacaannya lancar, ya. Atau kalau belum lancar ya 1 jam lah, 1 juz lah. Ya, dari jam 6 sampai jam 3 berapa jam tuh? Berapa jam? 9 jam. Ya kan? 9 jam. Ya dipotong ngobrol sana sini atau ngopi, bikin kopi, makan gorengan, ya anggaplah bisa tilawatul Quran 4 jam, 4 juz. Ya kan? 4 juz tuh.
Dalam 10 hari bisa hatam nggak? Bisa hatam tuh. Ya kan? Masih bisa tuh dikejar tuh. Yang belum hatam-hatam nih masih bisa dikejar. Salah satunya dengan itikaf solusinya. Tuh 4 jam loh, saya hitung 4 jam tuh. Dari 9 jam kepakai 4 jam, 5 jamnya nggak tahu ngapain dah tuh. Yang penting gak maksiat kita. Ya kan? 4 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. Bisa hatam. Ya, maka ini salah satu petunjuknya Rasulullah SAW yang sangat-sangat bermanfaat buat kita. Ya, dengan dalam keterkaitan dengan bulan Ramadan, kita maksimalkan bulan Ramadan adalah i'tikaf. Kalau nggak bisa full, tadi ngalong. Ya, maghrib masjid sampai subuh sahur pulang. Ya, sahur, sholat subuh dulu, jangan pulang dulu. Sholat subuh baru pulang siap-siap. Ya, siap-siap di rumah, kerja lagi, besok seperti itu lagi. Ya, insya Allah itu adalah hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan dan menambal kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Ya, dan kemudian perkara berikutnya hadirin sekalian yang perlu kita perhatikan di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah kita benar-benar mencari malam Lailatul Qadar. Ya, kita benar-benar berusaha untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, maka ini di antara hikmahnya ada i'tikaf adalah benar-benar memastikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Maka ini salah satu hikmahnya, sir, kita bilang sir. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan pastinya. Karena kalau kita bahas, Pak, ya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Kita akan menemukan banyak sekali perkataan-perkataan, pendapat-pendapat para ulama. Jangan para ulama, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tetapi yang pasti apa? Yang pasti malam Lailatul Qadar itu ada di mana? Di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Contohnya seperti ini. Yang di sebuah hadis, ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbiran nas bi Lailatul Qadar. Ya. Kata sahabat Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari rumahnya, ya, pada satu ketika mau mengabarkan kepada para sahabat tentang hari haknya malam Lailatul Qadar. Hari haknya malam Lailatul Qadar. Ya, dan kemudian apa? Fatalaha, ya, au tanazza'a wa takhassama rajulani minal muslimin. Dan kemudian ketika Rasulullah keluar, Rasulullah mendapati ada 2 orang yang saling bertengkar. Ya, orang lagi saling bertengkar nih, lagi berantem. Ya, dan kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kharajtu li ukhbirakum fatalaha fulan wa fulan. Tadinya saya mau mengabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Artinya tempat pastinya, ya, malam pastinya daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian, ya, saya mendapati 2 orang ini saling bertengkar, berantem. Ya, wa innaha rufi'at. Dan kemudian informasi tersebut diangkat dari beliau. Artinya Rasulullah SAW dilupakan tentang malam tersebut. Wa asa an yakuna khairan lakum. Ya, dan mudah-mudahan itu adalah yang terbaik buat kalian. Artinya apa? Kalian tidak tahu pastinya kapan, itu adalah yang terbaik buat kalian. Dan kemudian pesan daripada Rasulullah SAW, faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Atau di dalam riwayat lain apa? Faltamisuha fil ashril awakhir. Ya. Maka carilah malam tersebut, ya, di malam ke-9, ke-7, ke-5, ya, atau di dalam riwayat lain carilah dia di 10 malam terakhir. Di riwayat lain pula ada di malam-malam ganjil. Ya kan? Maka kalau kita telusuri nanti pendapat-pendapat para ulama, pendapat para sahabat akan berbeda-beda. Ada yang bilang 23, ada yang bilang 25, ada yang bilang 27. Ya, ada yang bilang 27. Maka
intinya apa Pak? Kita cari benar-benar di 10 malam terakhir. Ya, makanya Rasulullah SAW bilang mungkin itu adalah yang terbaik. Artinya kita tidak tahu kapannya, itu yang terbaik. Kenapa? Supaya kita bisa benar-benar serius dari malam 21 sampai seterusnya. Kita benar-benar memaksimalkan waktu kita dengan baik di bulan di 10 malam terakhir tersebut. Dan kemudian wa arja autar al-ashr indal jumhur lailah 27, kata Ibnu Hajar, yang paling kuat diantaranya yang dimungkinkan itu adalah kemungkinan yang paling kuat di antara malam-malam ganjil tersebut adalah malam 27, kata Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ya, kenapa? Ada sebuah kisah nih Pak. Kita tutup dengan ini ya. Artinya pokoknya 10 malam terakhir itu kita maksimalkan. Ini ada sebuah asar tentang malam 27. Maka malam 27 jangan tidur. Tertidur dari buka sampai sahur. Ya. Nah, satu ketika Zir bin Hubaish bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Maka kata Zir kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna akhaka Ibnu Mas'ud yaqul man yakum al-haul yusib lailatal qadar." Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang qiyamul lail sepanjang tahun, 1 tahun penuh, dia pasti akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi Ibnu Mas'ud gak mau ketika ditanya tentang kapan Lailatul Qadar, beliau enggak menyebut satu malam, enggak. Siapa yang qiyamul lail di sepanjang tahun, artinya setahun penuh itu qiyamul lail, dia pasti mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka kemudian kata Ubay bin Ka'ab, arada alla yatakil annas. Ibnu Mas'ud ini cuman gak mau manusia itu malas-malesan. Artinya beribadah cuman ketika malam tersebut. Amma innahu qad alima annaha fi Ramadan. Dan sungguh Ibnu Mas'ud itu sudah tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, wa annaha fil ashril awakhir, dan kemudian malam tersebut ada di 10 malam terakhir, wa annaha lailah 27, dan kemudian malamnya pun dia sudah tahu Ibnu Mas'ud sebenarnya itu malam ke-27. Ada pendapat-pendapat lainnya, hadirin sekalian, bukan hanya malam 27, ada 23, ada 25. Maka pada intinya kita maksimalkan keberadaan kita di 10 malam terakhir ini, dan lebih-lebih di malam ke-27 nanti. Lebih-lebih di malam ke-27 nanti. Dan kemudian kita selalu berdoa kepada Allah, meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa memaksimalkan sisa bulan Ramadan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita di bulan Ramadan kita yang satu ini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.